Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sebelum pergi kerja. Di KUA, saya sering menghadapi orang yang betul-betul marginal. Apalagi saya tugas di Sandai sampai ke Hulu Sungai, kemudian Simpang 2, Simpang Hulu, Laor. Itu kita berhadapan langsung dengan masyarakat nyata dan harus dilayani. Mereka datang dengan berbagai permasalahannya, terutama permasalahan pernikahan. Juga ada wakaf, juga ada waris, juga yang lain-lain, konflik keagamaan. Dan bayangkan kalau mereka harus kita layani dengan kata-kata, misalnya kita lihat di baliho-baliho yang ada di sekitar kita lah ya, misalnya akselerasi transformasi digital demi mewujudkan implementasi tata kelola yang akuntabel. Mereka ngerti? Enggak. Atau kita bilang mitigasi resiko waktu konflik, enggak ngerti mereka. Atau kita bilang kami sedang optimalisasi dalam pelayanan, enggak ngerti mereka. Ada yang mengerti, ada. Saya tidak merendahkan orang. Ada yang mengerti, tapi sebenarnya pilihan bahasa adalah pilihan kita dalam pelayanan untuk bersikap bahwa kita tidak dalam elit, kita sedang berada di kalangan masyarakat. Karena itulah arti pelayanan publik sebenarnya. Dan ini komunikasi pelayanan publik. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal istilah jargon. Jargon itu alat komunikasi kelompok tertentu. Tapi kalau birokrasi kita selalu sering menggunakan bahasa langit, maka kita sebenarnya sedang menciptakan eksklusi komunikasi, mengeluarkan orang dari komunikasi kita sendiri. Seperti di jalan depan kantor saya, ada warga misalnya kebocoran ban di situ. Kita ngomong, ini Pak, dalam ini kita sedang mengupayakan solusi untuk perbaikan jalan. Enggak, tindakan. Komunikasi itu tindakan yang penting. Komunikasi adalah alat, sedangkan intinya adalah tindakan. Pak, kita sedang berusaha memperbaiki, tapi memang anggarannya belum cukup, bisa jadi. Nanti ngomongkan lagi anggaran, itu akan kesulitan masyarakat untuk memahaminya. Karena memang pemerintah adalah pengurus masyarakat. Jadi jargon elitis itu sering jadi tembok bagi kita. Kalau kita ngomongkan mitigasi resiko tadi, atau optimalisasi, atau sedang mengupayakan solusi, atau dulu kami dalam waktu kami kuliah juga ada istilah sedang menggodok peraturan. Ya, menggodok kelamaan nanti jadi bubur. Nah, jargon elitis itu memang tembok. Jadi saat rakyat tidak paham apa yang kita bicarakan, mereka tidak bakal mengerti, merasa memiliki kebijakan itu. Dan kalau sudah tidak paham, jangan salahkan kalau muncul sikap apatis atau yang lebih ekstrim, serangan konfrontatif di media sosial. Banyak kan kita lihat di media sosial, seperti kita bahas yang kemarin-kemarin, humas pemerintah itu bukan sekedar tukang bikin konten pamer keberhasilan. Satu, tugas intelektual humas adalah menjadi penerjemah. Tugas kita adalah membumikan kebijakan. Menjadi cerdas bukan berarti harus bicara sulit. Tidak, orang cerdas itu adalah orang yang membumikan hal-hal yang ada di langit, membumikan hal-hal yang ada di dalam kertas, memberikan pemahaman simpel, bukan hanya sekedar teknik dalam videografi. Itu baru namanya demokratisasi informasi. Wibawa penguasa itu tidak lahir dari istilah-istilah bahasa Inggris yang mentereng di baliho. Wibawa itu lahir saat rakyat merasa, oh, pemerintah paham masalah saya, dan saya paham apa yang mereka lakukan untuk saya. Reputasi kita bukan hasil dari rekayasa pesan yang dipoles dengan jargon, bukan dipoles dengan videografi, bukan dipoles dengan FYP, tapi reputasi adalah kristalisasi dari perbuatan nyata yang berhasil kita komunikasikan dengan sederhana. Sekali lagi, reputasi kita adalah kristalisasi dari perbuatan nyata yang berhasil kita komunikasikan dengan sederhana. Karena pada akhirnya, kebijakan yang paling hebat sekalipun tidak akan berguna kalau rakyatnya sendiri gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Kurniawan. Sampai jumpa di dialektika berikutnya.